Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ingin memaparkan sebuah materi yaitu tentang brand equity. Pada saat kita mendengar tentang brand equity, mungkin banyak yang bertanya, apa sih brand equity itu? Jadi, ekuitas merek atau brand equity adalah kekuatan dari sebuah merek. Melalui merek yang kuat, perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, serta menjaga stabilitas dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek. Nah, adapun pengertian ekuitas merek dari salah satu sumber. Menurut Astuti dan Cahyadi 2007, ekuitas merek atau yang dikenal sebagai brand equity adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota seluruh distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi dan manfaat ekuitas merek. Ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, baik itu dikarenakan ada pelanggan di masa lalu dalam menggunakan merek tersebut maupun kedekatan dengan merek dan karakteristiknya. Ekuitas merek memiliki beberapa fungsi dan manfaat sebagai berikut, yaitu loyalitas, memungkinkan terjadinya pembelian atau transaksi berulang, atau jika konsumen tersebut merupakan committed buyer, tidak hanya berhenti pada pembelian ulang, namun konsumen tersebut juga dapat menganjurkan atau merekomendasikannya kepada orang lain. Memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi atau premium, yang berarti margin yang lebih tinggi bagi perusahaan, memberikan kredibilitas pada produksi lain yang menggunakan merek tersebut, memungkinkan return yang lebih tinggi, diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai dengan berkesinambungan, memungkinkan fokus internal yang jelas, menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan melalui loyalitas yang tinggi terhadap merek tersebut. Menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan berkualitas sekaligus mempertahankan karyawan-karyawan. Menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, adapun dimensi ekuitas merek, yaitu ekuitas merek dibentuk dari 4 dimensi, yaitu yang pertama kesadaran merek, yang kedua persepsi kualitas, ketiga asosiasi merek, dan yang keempat loyalitas merek. Penjelasan masing-masing dimensi merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkan dengan suatu kategori produk tertentu. Yang kedua, persepsi kualitas. Persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respons keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan juga keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga, asosiasi. Asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Nah, yang keempat, loyalitas merek. Loyalitas merek adalah komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Untuk membangun ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek atau baik dilakukan oleh pemasaran maupun bukan.
Berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, terdapat 3 komponen penggerak ekuitas merek, yaitu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek atau nama merek, URL, logo, lembaga, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan, produk dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran mendukung yang menyertainya. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain atau orang, tempat, atau barang. Itu tadi pemaparan materi tentang ekuitas merek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.